Shalom, damai sejahtera bagi kita sekalian. Apa kabar pemirsa malam hari ini? Saya percaya kita dalam keadaan sehat, tetap dalam perlindungan Tuhan. Kita jumpa kembali dalam acara Renungan Malam sebagai penghantar istirahat kita di malam hari ini, sebagai penghantar tidur kita. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, Engkau Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih buat rancangan-Mu yang indah atas hidup kami. Ajar kami untuk terus hidup dalam rancangan-Mu, Bapa. Karena kami tahu itulah kebahagiaan dalam hidup kami. Karena hidup ini bukanlah ketika kami mendapatkan seluruh keinginan kami, tapi ketika kami menemukan apa yang Engkau inginkan dalam hidup ini. Urapi setiap kami, Tuhan. Kami mau tenangkan hati kami, jiwa kami dalam Engkau malam hari ini, agar firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bacaan kita malam hari ini saya ambil dalam 1 Raja-Raja 3 ayat 12b. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Pemirsa yang diberkati Tuhan, tentunya kita sudah sangat mengenal bagaimana sepak terjang Raja Salomo. Dia adalah raja yang sangat berhikmat, dan karena ketika ia meminta atau berdoa kepada Tuhan, dia hanya meminta satu, hikmat dan pengertian, dan Tuhan mengaruniakan kepadanya untuk memutuskan perkara-perkara bangsa Israel. Dan kita tahu bersama cerita tentang bagaimana Raja Salomo memutuskan perkara dua orang perempuan, dua orang wanita, dua orang ibu yang memperebutkan seorang bayi. Dan kita tahu persis bagaimana cerita tersebut. Nah, saudara yang diberkati Tuhan, ada sebuah kisah nyata yang sangat memilukan dan mengharukan terjadi di ruang sidang beberapa tahun yang lalu. Di sebuah ruang sidang pengadilan, Hakim Marzuki duduk tercenung menyimak tuntutan jaksa penuntut umum terhadap seorang nenek yang dituduh mencuri singkong. Nenek itu berdalih bahwa hidupnya miskin, anak lelakinya yang menjadi tulang punggungnya sakit, cucunya kelaparan. Namun manajer PT X tetap pada tuntutannya untuk memenjarakan nenek itu agar menjadi contoh bagi warga yang lain. Di tengah keheningan ruang sidang, Hakim Marzuki menghela nafas. Tapi kemudian dia memutuskan putusan di luar jaksa penuntut umum yang menuntut nenek ini dengan hukuman 2,5 tahun penjara. Hakim Marzuki berkata, "Maafkan saya," sambil memandang nenek itu. "Saya tidak dapat membuat pengecualian hukum terhadap Anda. Hukum tetap hukum, harus ditegakkan. Jadi Anda harus dihukum. Saya mendenda Anda 1 juta rupiah. Dan jika Anda tidak mampu untuk membayarnya,
maka Anda harus menggantinya dengan penjara selama 2,5 tahun, seperti tuntutan jaksa penuntut umum. Sambil menangis, nenek itu tertunduk lesu. Hatinya remuk redam. Tapi kemudian Hakim Marzuki berdiri dan mencopot topi kebesarannya, membuka dompetnya, kemudian mengambil uang dan memasukkan uang 1 juta rupiah ke dalam topi tersebut dan berkata kepada hadirin, "Saya atas nama pengadilan juga menjatuhkan denda kepada setiap orang yang hadir di ruang sidang ini sebesar 50.000 rupiah. Sebab kalian sudah menetap di kota ini dan membiarkan seseorang kelaparan sampai harus mencuri untuk memberi makan cucunya." Saudara panitra, lanjut si hakim, "Tolong kumpulkan dendanya dalam topi saya ini, lalu berikan semua hasilnya kepada terdakwa." Sampai palu diketuk dan Hakim Marzuki meninggalkan ruang sidang, nenek itu pun pergi dengan mengantongi uang 3,5 juta rupiah. Termasuk uang denda 50.000 yang dibayarkan oleh PTX karena hadir di ruang sidang tersebut. Manajer PTX tersipu malu karena telah menuntutnya. Sungguh sayang, kisah ini luput dari pers. Kisah ini sungguh sangat menarik. Sekiranya ada teman, ada rekan yang bisa mendokumentasikan peristiwa ini dan bisa menjadi contoh para penegak hukum agar bekerja menggunakan hati nurani dan mencontoh Hakim Marzuki yang berhati mulia dalam menegakkan keadilan. Semoga menjadikan teladan bagi kita semua. Semoga kisah ini bisa membuka mata hati kita semua untuk senantiasa ikut terbeban dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita. Apalagi bagi kita yang mempunyai penghasilan yang cukup untuk saling berbagi. Dan kita akan merasakan bagaimana ada damai, ada sukacita, ada kebahagiaan yang tidak bisa kita ungkapkan ketika kita bisa memberi saat mereka benar-benar sangat membutuhkan. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b adalah lebih berharga, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Selamat berbagi kasih. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Amin.